juga seluruh rekan-rekan wartawan yang hadir pada siang ini yang saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan media dan hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan penanganan atas peristiwa dugaan penyiraman cairan berbahaya yang mengakibatkan luka terhadap seorang berinisial saudara AY. Pertama-tama kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut serta doa agar korban segera memperoleh penanganan medis terbaik dan segera lekas pulih kembali. Kepolisian memandang setiap peristiwa kekerasan yang menimbulkan korban sebagai hal yang serius, sehingga penanganannya dilakukan secara cepat, profesional, dan terukur. Perlu kami sampaikan bahwa sejak awal informasi diterima, jajaran Polda Metro Jaya dan Mabes Polri telah bergerak melakukan langkah-langkah kepolisian menggunakan scientific crime investigation, mulai dari pengecekan terhadap korban, pendataan saksi, kejadian perkara, pembuatan visum yang tertentu, proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Jakarta Pusat dan juga Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan peristiwa yang terjadi dapat diungkap secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, dan keterangan yang sah. Kami menegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden serta instruksi Bapak Kapolri agar seluruh tahapan berjalan profesional, transparan, dan diproses hingga tuntas. Dalam proses pelaksanaannya, kami mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah terverifikasi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui siaran pers ini, kami akan menyampaikan update perkembangan penanganan perkara secara profesional dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab institusi pada masyarakat. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi membantu dalam hal pengungkapan kasus ini. Selanjutnya, jalannya rilis akan dipandu oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kombes Budi. Silakan nanti ditentukan, ya, nanti pertama dari Kapolres Jakarta Pusat, selanjutnya dari Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolda. Tadi rekan-rekan sekalian, kita sudah mendengar bahwa Polda Metro Jaya concern menjadikan perkara ini menjadi prioritas utama. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pasti secara profesional, proporsional, dan transparan. Rekan-rekan media dan masyarakat boleh mengawal tentang proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, untuk lebih ringkas dan jelas bagi teman-teman sekalian, Polda Metro Jaya akan menjelaskan secara runtun dari mulai awal TKP sampai dengan langkah-langkah yang dilakukan sampai dengan rencana tindak lanjut, sehingga informasi ini tidak bias dan tidak diselipkan, disusupin informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila informasi ini keluar dari Polda Metro Jaya, artinya itu dapat dipertanggungjawabkan.
Kami beri kesempatan kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Huta Galung untuk menjelaskan runtun dan komprehensif mulai dari awal TKP, langkah-langkah kepolisian yang sudah dilakukan. Silakan Bapak Kapolres. Terima kasih Bapak Kabitumas. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro, yang kami hormati Bapak Wakapolda, rekan-rekan Kabitumas, Direskrim dan seluruh rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kami dari jajaran Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Kami mencoba menjelaskan bahwasannya bermula penyiraman yang menggunakan cairan berbahaya terjadi pada tanggal 12 Februari 2026, tepatnya pukul 23.30 WIB. Dan ini kami tindak lanjuti berdasarkan laporan polisi dengan model A, temuan kepolisian, nomor LP garing A garing 222 garing 3 Romawi garing 2026 garing Satreskrim garing Restro Jakarta Pusat garing Polda Metro Jaya 26. Tepatnya pembuatan laporan polisi ini pada pukul 02.30 WIB tentang tindak pidana penganiayaan berat dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KP penyiraman cairan berbahaya ini, yaitu Jakarta Pusat, di mana terjadi penyiraman cairan berbahaya ini terhadap 13 Maret, 13 Maret 2026, tepatnya 13 Maret 2026, untuk laporan informasi berawal di tanggal 13 Maret 2026, penyidik telah melengkapi administrasi penyelidikan, yaitu surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan tanggal 13 Maret 2026, rencana penyelidikan tanggal 13 Maret 2026, ini dibuat administrasi pada dini hari dan dilanjut olah TKP tanggal 13 Maret 2026. Olah TKP berdasarkan penyelidikan secara ilmiah dilakukan terhadap dugaan peristiwa penyiraman cairan berbahaya terhadap korban AY di Jalan Salemba 1 Senen, Jakarta Pusat pada pukul 01.30 WIB yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKP Robi, di mana terlihat di sini lokasi TKP dan titik penyiraman. Barang bukti yang didapatkan di TKP yaitu yang pertama, menggunakan setelah disiram cairan berbahaya. Yang kedua, helm korban saat dilepas atau setelah dilepas akibat disiram cairan berbahaya yang diduga oleh pelaku diserahkan oleh Babin Kantipmas, yaitu Aibda Faisal kepada anggota Satreskrim. Kemudian dari penelusuran di sepanjang Jalan Salemba 1 didapat barang bukti yang diduga milik pelaku di Jalan Salemba 1 menuju RSCM. Ini bersesuaian bahwa pelaku yang mengendarai menggunakan helm tersebut.
Sehingga kami mencoba membuat sket TKP berdasarkan mata arah angin utara selatan, barat dan timur. Sket ini tanpa berskala, yaitu beberapa titik baik di poin nomor 1 posisi korban saat disiram, cairan ditemukan di permukaan jalan aspal. Yang ketiga, posisi motor korban yang diduga cairan berbahaya. Nomor 4, posisi korban saat membuka helm. Nomor 5, korban melepaskan baju atau kaos berwarna hitam pada saat pemeriksaan awal kejadian yang keenam, posisi korban saat di trotoar. Dari keterangan korban setelah korban terkena cairan yang diduga cairan berbahaya tersebut. Nomor 7, cairan berwarna merah yang diduga kuat sebagai cairan berbahaya yang menempel pada besi jembatan turut diamankan sebagai barang bukti. Nomor 8, yaitu CCTV di toko RNT Mart dan beberapa CCTV lainnya, termasuk helm berwarna hitam yang ditemukan di jembatan kecil. Selanjutnya, penyelidik melakukan pendampingan korban saat di RCM. Kita lihat ada yang berpakaian hitam, yaitu perwira siaga Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Bersamaan itu atas nama Ibda Dede Saipudin, bersamaan dengan itu juga lanjut membuat laporan model A, laporan polisi sebagai bahan dasar untuk tindak lanjut kami. Hasil koordinasi dengan pihak RCM kepada pihak RCM yang ditujukan atas korban atas nama AY tersebut, ada beberapa yang disampaikan perlukaan terhadap tubuh korban AY, antara lain luka bakar pada bagian wajah sebelah kanan hingga dada. Kemudian didapatkan luka bakar pada bagian tangan kanan dan didapatkan luka bakar pada bagian tangan kiri. Selanjutnya penyidik telah melakukan interview terhadap saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, dan berada di sekitar TKP sebanyak 4 orang. Ini awalan dari pemilik CCTV, warga yang menolong, dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sempat di lokasi, berikut yang juga mengenal terhadap korban. Hasil koordinasi penyidik Polres Jakarta Pusat bersama Ditreskrim Polda Metro Jaya, berdasarkan pola perjalanan korban, yaitu dugaan bahwasannya korban berangkat dari YLBHI ke SPBU Cikini, yaitu berangkat dari Jalan Borobudur menuju Jalan Proklamasi, Jalan Penataran, Jalan Penggangsaan Barat. Ada lawan arah dari Cilosari ke SPBU Cikini yang diduga perjalanan korban menuju TKP melalui Jalan Cikini Raya atau SPBU Cikini, Jalan Penggangsaan Timur masuk Jalan Pangeran Diponegoro sampai dengan Jalan Salemba 1, yaitu di TKP. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Maret 2026 yang dipimpin oleh Wakasat Reskrim. Dari hasil keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan petunjuk lainnya didapatkan peristiwa dugaan pasal 467 ayat 2 dan atau pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan, yaitu antara lain surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, rencana penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ini yang akan dikirim kepada Kajari Jakarta Pusat dan tentu kepada korban atau pihak keluarga, serta surat perintah penyitaan
tanggal 13 Maret 2026. Dari hasil surat perintah penyidikan, maka dilanjut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi yang tentu dilakukan pemeriksaan secara intens dan sampai saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Antara lain kepada buat laporan polisi maupun tim yang ada di lapangan dan 4 orang yang menjadi saksi TKP sehingga berjumlah 7 orang. Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu LPSK RI pada tanggal 14 Maret 2026 yang bersama-sama turun ke lokasi tempat kejadian perkara. Selanjutnya penyidik melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam hal ini menindaklanjuti temuan barang bukti yang ada di TKP, yaitu bermula pada tanggal 13 Maret 2026 melakukan pengiriman sampel baju dan helm milik korban ke Puslapor Bareskrim Polri untuk mendapatkan hasil menentukan senyawa kimia apa yang terkandung sehingga korban mengalami luka bakar dan baju korban yang rusak atau meleleh. Pada tanggal 14 Maret 2026 melakukan pengiriman DVR CCTV yang berada di sekitar TKP ke Puslapor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada tanggal 15 Maret 2026 melakukan pengiriman barang bukti helm yang diduga milik pelaku ke Pusiden Bareskrim Polri untuk mendapatkan sidik jari atau fingerprint dan ke Puslapor Polri untuk mendapatkan DNA yang diduga milik pelaku. Perlu kami tekankan tadi yang bulan Februari di awal itu adalah Maret. Ini kesalahan redaksional, akan kami koreksi kembali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah menjelaskan. Kami tegaskan kembali kemana kejadian itu hari Kamis 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 WIB. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat secara proaktif untuk mendatangi TKP dan membuat temuan LP model A. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat sekalian, dengan tempo waktu yang ada, kami berharap ini diberi ruang kepada penyelidik dan penyidik untuk bisa bekerja secara maksimal. Jadi tempo waktu yang ada ini bagaimana untuk mengumpulkan barang bukti secara cermat dan teliti. Jadi bukan ruang waktu yang lama, waktu yang memang tidak bisa tergesa-gesa tetapi harus bisa secara teliti. Nah, untuk secara lengkap proses penyelidikan sampai dengan pengolahan barang bukti digital forensik secara scientific crime investigation yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita beri ruang kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum untuk bisa menjelaskan hasil yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk perkara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, siang hari ini kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan hasil dari penanganan perkara yang diduga telah terjadi kepada korban atas nama Andri Yunus, telah diduga diserang oleh orang dengan cara menyiramkan cairan yang diduga zat kimia asam kuat ke arah wajah dan tubuh korban. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kapolres Jakarta Pusat terkait dengan langkah-langkah penyelidikan dan kami, bentuk keseriusan Polri di dalam menangani perkara ini, kami saat ini
sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara yang terjadi, terdiri dari penyidik Satreskrim Polres Jakarta Pusat, kemudian penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, dan dari Bareskrim Polri. Setelah kami memperoleh informasi dan laporan sehubungan dengan kejadian dimaksud, selanjutnya kami melakukan upaya penyelidikan, melakukan analisis terhadap CCTV dan analisis terhadap saluran komunikasi yang ada. Ada 86 titik kamera pengawas yang kami ambil dengan titik-titik di mana diduga para pelaku penyiraman ini berangkat dan kembalinya. Ada 7 titik kamera pengawas atau CCTV yang diambil dari sistem elektronik tilang, kemudian ada 27 titik yang kami ambil dari Diskom Infotik, kemudian ada 8 titik yang kami ambil dari Dinas Perhubungan, kemudian ada 44 titik warga, artinya rumah warga, kemudian perkantoran yang ada lintasan pelaku. Dari 86 titik kamera kami 10 gambar dalam dengan durasi 10.320 menit, sehingga kami membutuhkan waktu cukup beberapa hari ini dalam menganalisa digital terhadap video rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalur yang dilintasi oleh pelaku. Dapat kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kejadian terpantau berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas dengan jalur dimulai dari pergerakan para pelaku ini dari wilayah Jakarta Selatan menuju di Jalan Merdeka Timur atau sekitar depan stasiun Gambir. Kemudian sore hari dari depan stasiun Gambir tersebut di Jalan Merdeka Timur, terduga pelaku menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini kami sampaikan berdasarkan hasil temuan analisa CCTV ya rekan-rekan sekalian. Kemudian dari Jalan Insinyur Haji Juanda, para pelaku Merdeka Barat. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani. Jadi kalau rekan-rekan melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban ketika korban selesai acara di YLBHI. Nah, korban ini tidak langsung menuju ke
tempat kejadian perkara, namun sempat mengisi bahan bakar dulu di SPBU Cikini Raya, dan itu diikutin oleh pelaku. Sekitar pukul 23.33 para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Juga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini, kemudian mengikuti dan satu. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara terjadi, dan puji syukur kita memperoleh rekaman CCTV dengan gambar yang cukup jelas, sehingga ini sangat membantu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan kami. Kemudian pasca kejadian juga tim kami melakukan penelusuran terhadap para terduga pelaku, melakukan pelarian ke arah yang berbeda dari 2 tim, dari 2 motor yang ditumpangi, 1 motor masing-masing 2 orang tersebut. Yang 1 motor OTK 1 dan OTK 2 ini melawan arus di Jalan Salemba ini, melawan arus dari Jalan Raya Salemba menuju Senen, kemudian dari Senen menuju Jalan Keramat Raya, Jalan Keramat Raya menuju Tugu Tani, dan dari Tugu Tani ke arah stasiun Gondang Dia. Nah, dari Gondang Dia ini menuju wilayah Jakarta Selatan. Kemudian untuk yang 1 kendaraan yang ditumpangi oleh 2 orang, OTK 3 dan OTK 4, ini dari lokasi kejadian yang bersangkutan tidak berputar arah, tapi lurus menuju Jalan Pramuka Sari 2. Nah, dari Jalan Pramuka Sari 2 selanjutnya menuju Matraman, dan dari Matraman termonitor dari CCTV menuju wilayah Jatinegara. Selanjutnya ke Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV tersebut yang kami padukan dengan pengolahan digital terhadap alat komunikasi, setelah kejadian salah satu pelaku diduga mengganti pakaian sebelum melanjutkan perjalanan dalam pelariannya, dan hasil analisa jaringan komunikasi menunjukkan para pelaku selanjutnya berpencar ke wilayah Kalibata, Ragunan, dan wilayah Bogor. Rekan-rekan sekalian, saat ini kondisi korban berdasarkan pemeriksaan medis mengalami trauma asam, kemudian luka bakar pada bagian wajah, lengan, batang tubuh, dan kedua anggota gerak lainnya. Mudah-mudahan korban segera diberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama doakan rekan-rekan sekalian, keluarga kita, sahabat kita tersebut segera memperoleh kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas. Kami sangat bersyukur rekan-rekan sekalian bahwa dengan banyaknya CCTV yang terpasang di jalur-jalur utama maupun di jalur-jalur alternatif yang ada di wilayah Jakarta,
ini sangat membantu pengungkapan atau proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Apalagi pada beberapa titik atau sebagian besar titik CCTV yang terpasang di wilayah Jakarta memiliki resolusi yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa tempat dapat diperoleh gambar yang cukup jelas. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam beberapa waktu belakangan kita sempat sajikan beredarnya video TKP yang membuat para pelaku ini seolah-olah terpublikasi. Nah, dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar, karena itu hasil rekayasa dari artificial intelligence. Kami duga ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh jaringan dan pelaku itu sendiri untuk mengaburkan informasi, untuk mengaburkan arah, untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang diperoleh. Sehingga kami berharap mari kita sama-sama jaga supaya hasil nanti penyelidikan dan penyidikan yang akan kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kami segera bisa memberikan atau menyampaikan dari tangkapan gambar CCTV yang kami peroleh di sepanjang jalur yang diduga dijadikan sebagai jalur untuk keberangkatan maupun kembalinya para terduga pelaku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sangat membantu dengan keberadaan CCTV yang tergelar di beberapa jalur di wilayah Jakarta. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Beberapa informasi yang terkait dengan penanganan perkara penyiraman atau penganiayaan terhadap korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang lalu. Kami akan terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak di Reskrim tadi kita sudah sama-sama mendengar dari awal olah TKP sampai dengan proses yang dilakukan termasuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Jadi sudah secara komprehensif. Kita beri kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya, paling kanan Mas. Sebutkan nama dan medianya. Izin Pak, saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Sangat jelas dan runut ya Pak ya penjelasan dari Pak Kapolres juga dengan dari Pak Dirkrim mengenai titiknya. Pertanyaan mendasar sebenarnya pelaku ini sudah tertangkap atau masih dalam buruan Pak? Karena kan dari runut kita tahu lokasi dia pulang itu kemana, dia kemudian berangkat dari Monas kemudian menuju ke lokasi TKP, kemudian berpencar menuju ke Kalibata, ke Bogor gitu. Apakah saat ini pelaku sudah ditangkap atau masih dalam pengejaran petugas? Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau dilihat dari skema apa namanya kinerja mereka, pelaku ini tergolong sangat terorganisir ya Pak ya. Dari awal kemudian dia ikuti, kemudian dia apa namanya dia lakukan eksekusi dan kemudian dia kabur. Dari sisi itu apakah ini organisasi atau jaringan yang sudah terlatih atau gimana nih Pak? Ataukah memang murni orang biasa atau orang yang sudah terlatih gitu? Terus yang ketiga Pak, mengenai plat nomor yang digunakan itu asli atau palsu Pak? Kemudian plat nomor kendaraan Pak yang digunakan itu asli atau palsu? Terus kemudian apakah wajah dari pelaku itu juga sudah terekam Pak? Kalau sudah terekam kan sebenarnya tidak sulit bagi penyidik untuk segera menangkap pelaku ya Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih. Pak, saya Nadia dari Metro TV. Kurang lebih sama pekerjaan dari pelaku. Habis itu tadi kan disampaikan ada kendalanya ada 2.000 lebih rekaman video yang masih dicek saat ini kan. Nah, kalau disampaikan juga tadi sama Pak dari Skrimum, kalau sebenarnya kan ini jelas banget, terpampang jelas gitu ya wajahnya. Apa sih kendala lainnya yang dihadapi untuk mengungkap pelaku tersebut gitu? Itu aja sih Pak. Oke, makasih Mbak. Terakhir sebelah kanan ya. Baik, tes. Izin Pak, Iqbal dari Kumparan. Izin bertanya, tadi disebutkan berarti di sini fix pelakunya lebih dari 2 orang ya Pak? Tadi kan ada, Bapak sebutkan ada 2 motor, ada 4 pelaku gitu di lapangan. Nah, dalam hal ini yang beredar di CCTV kan, yang di sosial media tentunya itu hanya 2 pelaku. Nah, untuk 1 motornya lagi sebenarnya di TKP berperan seperti apa Pak berdasarkan peninjauan di CCTV begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, tadi Bapak juga sempat sampaikan pengedar gambar AI adalah bagian dari pelaku atau jaringan pelaku. Nah, dalam hal ini apakah artinya identitas pelaku sudah muncul, termasuk juga dengan jaringan-jaringannya atau seperti apa sih Pak mengenai hal itu gitu? Sebab ada dugaan juga dari teman-teman Kontras bahwa pelaku bergerak secara terorganisir dan lebih dari 2 orang. Mungkin mohon penerangannya di soal ini gitu. Menyambung dengan hal itu juga, apakah polisi akan berkomitmen untuk mengejar sampai ke aktor intelektual di kasus ini? Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, ada informasi bahwa ada koordinasi dari Kontras melaporkan sejumlah puluhan CCTV kepada pihak kepolisian. Di saat yang bersamaan juga Kontras punya tim investigasi independen gitu. Nah, dalam hal ini keterangan-keterangan apa saja yang polisi peroleh dari Kontras dalam menerangkan atau mengungkap kasus ini gitu. Karena menurut saya itu juga penting sebagai bentuk koordinasi. Mungkin itu dulu Pak. Cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Mungkin akan dijawab oleh Bapak di Reskrim terhadap beberapa pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini beberapa pertanyaannya sangat luar biasa. Ada yang sama juga, yang sama saya kira mungkin sekali jawab ya. Ini serasa lagi ujian disertasi ini. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama terkait dengan apakah pelaku sudah tertangkap. Sampai dengan hari ini kami belum melakukan upaya paksa. Kami masih terus melakukan pengumpulan fakta hukum berdasarkan dari analisa CCTV dan jaringan komunikasi yang kami peroleh. Dan saat ini kami sedang melakukan petunjukan di tempat kejadian perkara berupa helm dan wadah yang diduga digunakan untuk tempat cairan kimia tersebut. Kami sangat berharap nanti hasil dari uji laboratorium forensik tersebut, baik itu terhadap mudah-mudahan ditemukan sidik jari dari pelaku, kemudian juga DNA dari pelaku yang menempel di helm yang bersangkutan. Jadi
tersangka atau pelaku kami sampaikan kami belum melakukan upaya paksa. Kemudian apakah jaringannya sudah terlatih? Selama beberapa hari kami melakukan analisa digital, kami melihat perjalanan para pelaku ini memang memiliki ketenangan dalam melakukan perjalanan dari mulai satu titik ke titik yang lain pada saat menjelang kejadian. Kemudian pasca kejadian mereka dari dua motor ini masing-masing dengan kecepatan atau perilaku yang lebih dari yang sebelumnya ya. Kemudian untuk nomor polisinya masih kita dalami karena ada sekitar 260 kemungkinan dari nomor yang muncul tersebut kami masih analisa. Kemudian wajib apakah sudah pekerjaan saya kira nanti kalau kami sudah fix menemukan seluruh alat bukti yang mengarah pada perbuatan seseorang sehingga seorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami juga akan informasikan. Untuk yang tercover CCTV, rekan-rekan sekalian, kebetulan kami masih mendalami yang dua orang tersebut untuk yang tercover CCTV. Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, tadi sudah dijawab ya oleh Bapak Adi Reskrim Kami juga menyampaikan, menekankan bahwa komitmen Polda Metro Jaya untuk selalu hadir dan concern terhadap penanganan Siang hari perkara ini, polisi memberikan keterangan berkenaan dengan perkembangan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras. Tadi dalam proses penyelidikan, polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Salah satunya adalah helm, pemirsa, yang diduga digunakan oleh pelaku saat melakukan penyerangan. Barang bukti ini akan diperiksa lebih lanjut untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya sidik jari maupun DNA yang tertinggal. Penyidik juga mengumpulkan sisa cairan atau percikan cairan berbahaya yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Cairan ini akan dianalisis secara laboratorium untuk mengetahui jenis senyawa kimia yang digunakan dalam serangan ini. Kemudian juga tadi pihak kepolisian juga mengupdate perkembangan korban yang mengalami trauma akibat paparan asam dan juga luka bakar pada beberapa bagian tubuh. Dan tadi berdasarkan analisis rekaman kamera pengawas dan juga komunikasi, para terduga pelaku pemirsa diketahui sempat mengikuti pergerakan korban sebelum penyerangan terjadi. Dan setelah melakukan aksi penyiraman, mereka terdeteksi melarikan diri dengan melawan arus di kawasan Salemba dan kemudian berpencar. Itu dia sementara pemirsa perkembangan dari kasus penyiraman air atau cairan berbahaya ini. Dan polisi tadi mengatakan akan terus mengidentifikasi dari hasil rekaman dan juga komunikasi. Untuk sementara kami akhiri breaking news kali ini pemirsa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.